الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Teman-teman sekalian, kalau seseorang di antara kita memiliki hubungan dengan orang lain, sosok manusia punya hubungan dengan manusia yang lain, dan manusia ini kebetulan yang menjadi teman dekatnya atau yang dia jalin hubungan dengannya adalah orang yang memiliki kedudukan, jabatan, punya kekayaan, kesempurnaan fisik, orangnya cerdas, baik, apalah segala macam sifat yang kira-kira kita banggakan dari seorang teman ada padanya. Setiap kali kita ada masalah, dia selalu hadir dalam kehidupan. Setiap kali kita sedang melakukan satu perbuatan baik, dukungannya harus selalu ada bersama kita. Kira-kira bagaimana kita merasakan ketentraman jiwa pada orang ini? Saya yakin kita sepakat bahwasanya kita akan sangat tentram dengan orang ini. Rasanya kalau tidak ngobrol sehari saja sama dia, rugi. Nyaman rasanya kalau mendengar suaranya, karena setiap hari kalau kita telepon selalu dengan sambutan meriah, selalu dengan motivasi positif. Apapun yang kita ingin keluhkan selalu dijadikan sebagai amanah, tidak pernah dibongkar kepada orang lain. Apa saja yang kita butuhkan selalu orang ini hadir, dan ini biasa kita namakan dengan sahabat setia. Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita sangat senang dengan orang ini. Bahkan mungkin semua file rahasia kita berikan kepada dia. Ini pembukaan ceramah kita sebenarnya. Judul kita teman-teman sekalian, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Kalau seandainya kita bisa merasa tentram dengan manusia yang kayak tadi saya berikan ciri-cirinya, dan itu ada, bukan tidak ada dari manusia yang seperti ini, kita bisa merasa tentram. Padahal pada saat kita minta nasihat, dia cuma bisa mengucapkan kata-kata. Mungkin pada saat kita butuh bantuan materi, dia hanya bisa memberikan semampunya. Pada saat mungkin kita berbuat kebaikan, dia hanya bisa support semampunya. Manusia banyak lupa dengan hal yang besar, dan mereka melihat hal yang kecil. Seringkali yang saya kasih contoh di dalam materi-materi sebelumnya, kita kadang-kadang kagum dengan pelukis yang melukis dengan lukisan kecil, yang dia mengambil lukisan dari sesuatu yang kita lihat depan mata kita, dan kita bangga dengan lukisan dia karena persis seperti apa yang kita lihat. Padahal manusia itu hanya menciplak saja, dan lukisan manusia tidak pernah bisa bergerak. Tapi lukisan Sang Pencipta, kalau seorang pelukis bisa melukis pohon kelapa dan kita kagum karena warnanya persis seperti itu, tidak bisa bergerak. Dia hanya sekedar bisa membuat kita kagum kalau melihatnya dan mengenang pada saat dia melukisnya. Tapi lukisan Sang Pencipta, saudaraku, bergerak daunnya, buahnya bisa diincipi rasanya, bisa dilihat, lautannya bisa bergerak, manusianya bisa bergerak. Berapa juta spesies hewan yang kita bisa lihat dengan beragam macam warna kulitnya di depan mata kita. Ini harimau, yang itu singa, yang ini serigala, yang itu ular, yang ini kuda, yang sana jerapah, yang sini gajah, dan segala macam hal. Bagaimana bisa manusia tidak bisa melihat keajaiban Pencipta, Sang Pencipta yang maha luar biasa ini, dan dia kagum dengan hal-hal yang kecil. Kita bangga dengan teman kita yang meminjamkan rumah sehari atau 2 hari. Bahkan pada saat kita dipinjamkan rumah, segala fasilitas diberikan oleh dia. Kulkasnya penuh, segala macam apa yang kita butuhkan penuh, ya, dipenuhi. Panel listrik tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Remote AC tinggal dipencet, kemudian nyala semuanya. Lalu kita kagum dengan orang itu. Itu tidak salah, manusiawi. Tapi yang salah adalah Anda tidak bisa menilai panel-panel listrik yang besar. Teman-teman sekalian, bukankah ada matahari yang terbit setiap hari tanpa kita memencet panel listriknya? Bagaimana caranya kita bangga dengan panel listrik yang kecil, dan kita lupakan listrik yang luar biasa, yang tampaknya tidak ada makhluk yang bisa hidup. Bagaimana kita lupa dengan hal yang besar seperti itu? Bagaimana caranya kita bangga dengan lukisan seseorang tadi, dan kita lupa dengan di depan mata kita ribuan
makhluk jutaan, miliaran dari hewan-hewan, dari serangga dengan suaranya, dengan warnanya, dengan gerakannya. Manusia depan mata kita dengan beragam macam paras wajah, warna kulit. Lisan kita bisa mengucapkan kata-kata dengan beragam macam bahasa. Bisa membedakan mana rasa manis, rasa asin, rasa segala macam asam dan seterusnya dalam waktu yang bersamaan. Hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, mana bau busuk dalam waktu seketika. Kita lupakan sesuatu yang besar seperti itu dan kita bangga dengan hal yang kecil hanya karena teman kita menyemprotkan minyak wangi dan kita rasa wangi, hanya karena kebetulan kita lewat di sebuah tempat dan kita bisa mengatakan oh busuk bau ini, dan kita lupakan alat di hidung kita yang bisa membedakan bau wangi dan bau busuk seketika. Bagaimana bisa manusia lalai dengan hal yang besar dan mereka bangga dengan hal yang kecil, saudaraku? Dan inilah upaya syaitan laknatullahi alaihi untuk menjauhkan manusia dari penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha pemurah, maha penyayang, menyebutkan dengan beragam macam sifat-sifatnya. Dan memang kita lihat depan mata kita. Pada saat Allah betul-betul mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Memang semuanya memang dia yang ciptakan. Semuanya yang kita lihat dan kita lihat memang dia yang ciptakan. Dia pemilik alam semesta ini. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih dan maha penyayang. Memang benar-benar dia maha pengasih dan penyayang. Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Tuhan, membantah Musa alaihissalam, kufur kepada Allah dan mengatakan kepada Haman, ya Haman ubni li sarha la'alli attalu ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu kadhiba. Wahai Haman, buatin saya menara supaya saya bisa naik dan saya mau lihat Tuhannya Musa itu. Pencipta dia juga. Dia tantang seperti itu. Mungkin saya bisa lihat Tuhannya Musa dan saya pasti yakin Musa itu pendusta.